Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.
kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Bergerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.
Tuhanlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya menyempatkan diri untuk menghadiri kegiatan pada siang hari ini. Adapun kegiatan yang akan saya laksanakan adalah kegiatan diseminasi modul 1.4, di mana ini merupakan salah satu tugas tagihan dalam program pendidikan guru penggerak, yang mana pada saat ini saya mengikuti program tersebut pada calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Baik Bapak Ibu, jadi dalam pendidikan guru penggerak ada salah satu materi berkaitan dengan budaya positif di sekolah, yang mana budaya positif itu adalah kebiasaan kita yang baik yang selalu kita lakukan, yang selalu anak-anak murid lakukan di sekolah, dan tentunya budaya positif itu harus selalu kita laksanakan. Yaitu Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Center Leadership pada tahun 1991. Jadi bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, kemudian bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, kemudian skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Ini berkaitan dengan perubahan paradigma. Dari Wantara, berbagai dari Wantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mensibukkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya bahwa disiplin itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Sebelum kita menggerakkan orang lain, tentunya disiplin harus kita kita praktekkan dari dalam diri kita itu sendiri. Kemudian ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang tahu diri kita adalah kita. Kita berbuat sesuatu itu berdasarkan yang mana? Apakah yang pertama, ketika kita berbuat sesuatu, kita hanya sebatas untuk menghindari hukuman, atau kita berada pada posisi yang kedua, ketika kita berbuat sesuatu, kita berharap imbalan atau penghargaan, dan atau kita berada posisi yang ketiga, ketika kita melakukan sesuatu karena memang kita sadar, ya, karena kita percaya bahwa yang kita lakukan ini sudah menjadi kewajiban kita. Nah, jadi ini ada beberapa motivasi perilaku manusia. Tentu yang tahu motivasi ini adalah diri kita sendiri. Rasa diterima, kemudian ada kebebasan atau freedom, kemudian ada kesenangan dan juga penguasaan. Jadi Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar daripada manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Seseorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lain.
sebagai guru kita bisa membangun hubungan yang baik dan untuk membangun kepercayaan dengan murid. Jadi kira-kira dari kelima posisi kontrol tersebut kita berada di posisi yang mana? Jadi kira-kira ketika ada murid yang salah, apa tindakan yang kita lakukan? Apakah langsung kita menghukum anak tersebut atau kita tanyakan dulu kenapa anak tersebut bisa melakukan kesalahan, atau kita kita diskusi terlebih dahulu, kita selidiki dahulu. Jadi ini merupakan 5 posisi kontrol guru dalam menyelesaikan permasalahan terhadap murid. Yang guru perbuat bisa kita lihat di sini. Ini salah satu contohnya. Kalau guru berada pada posisi kontrol menghukum, berarti ini merupakan perilaku kontrol negatif. Ini contoh perilaku yang dibuat oleh guru: menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan juga menyindir. Nah, jadi mungkin hal-hal tersebut. Yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Jadi sebagai posisi kontrol sebagai manajer, ini posisi kontrol tertinggi yang merupakan kontrol diri. Nah, jadi ketika ada anak yang berbuat salah ataupun melanggar peraturan, kita tanya-tanya dulu, "Nak, kenapa kamu terlambat?" Kira-kira seperti itu. "Apa sebabnya kamu terlambat?" Kira-kira seperti itu. Mungkin bisa jadi di rumah ada kendala yang kita tidak tahu. Kemudian melalui kata-kata kita tanya apa yang kita yakini. Artinya kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Selanjutnya, keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kesepakatan kelas yang dibuat bersama oleh murid dan juga guru, itulah nantinya yang akan menjadi keyakinan kelas. Nah, setelah keyakinan menjadi keyakinan kelas, berarti itulah yang harus dipatuhi secara bersama. Contoh umpamanya datang tepat waktu. Ada 3 tahapan yang bisa dilakukan oleh guru melalui segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contoh ketika mungkin anak berbuat salah, kita sampaikan, kita stabilkan kondisinya. Kemudian bisa dengan kata-kata, "Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini." Nah, jadi ketika ada pertanyaan seperti itu yang kita sampaikan kepada murid, itu sudah termasuk ke dalam kategori menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kira-kira seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ketika murid mungkin melakukan kesalahan, nah ketika kita sudah mengajukan pertanyaan seperti ini, apa alasan kamu, kira-kira seperti itu sudah merupakan langkah kedua segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, keyakinan, Bapak Ibu. Jadi ini langkah-langkah praktis segitiga restitusi. Jadi kemarin sudah saya praktekkan sama anak kelas 5, Rizky Valenti. Dia tidak menggunakan seragam sekolah, seragam olahraga, karena pada hari Sabtu kan memang aturan kita bahwa anak-anak harus menggunakan pakaian olahraga. Jadi saya coba menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Memang jadi anak itu tidak merasa tertekan atau apa ya, karena ya itu tadi kita tanya dulu, "Nah, kenapa kok kamu pakai seragam sekolah?" Kira-kira segitu. Mungkin kita butuh kesabaran yang ekstra untuk anak-anak didik kita, ya Bapak Ibu. Nah, jadi terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu sedikit materi berkaitan dengan budaya positif. Tentunya budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah sangat banyak, ya Bapak Ibu. Artinya hal-hal yang baik tentunya kita pertahankan, dan mungkin jika ada yang belum kita terapkan
sekolah, marilah sama-sama nanti kita terapkan untuk sekolah kita yang lebih baik nantinya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi